Shalom adik-adik, selamat pagi. Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara setiap kehidupan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tidak pernah kasih Tuhan meninggalkan kita. Amin. Bersyukur Tuhan, yang kami tahu Tuhan, bertambah-tambah kasih setiamu Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami guru-guru sekolah minggu, bagi kami anak-anak sekolah minggu GPA Sola Gracia Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dan beranjak dalam hidup kami Tuhan. Kau senantiasa memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, kita mau terlebih lagi bersemangat di hadapan Tuhan, memuji Tuhan ya. Hati-hati gunakan tanganmu adik-adik ya. Semuanya siap memuji Tuhan. Haleluya.
menyembuhkan setiap hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Naikkan pujian ini. Shalom, adik-adik GPS Lograsia yang Kak Iyo kasihi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Saya percaya pasti semuanya di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semuanya bisa makan kenyang, semuanya bisa bernapas lega tanpa ada halangan suatu apapun. Itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Iyo mau sharing sedikit kebenaran firman Tuhan yang harus adik-adik dengarkan dan terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kak Iyo akan bacakan di dalam Keluaran 20 ayat 12 yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayo katakan sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menghormati ayah dan ibu kita. Kenapa kita harus menghormati mereka? Yang pertama, ayah kita itu sudah susah. Setiap hari panas-panasan mungkin ada ayah dari adik-adik yang jadi Gojek atau Grab. Setiap hari harus naik motor keliling-keliling cari uang supaya kita bisa makan. Kemudian ada yang mungkin dikerja kantoran, harus berpikir keras supaya setiap hari kita bisa beli mainan. Itu karena ayah kita bekerja keras untuk kita. Terus kalau dari ibu, bayangin aja, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Di sini saya yakin nggak ada kan adik-adik yang dilahirkan dalam 1 bulan. Saya yakin nggak ada. Atau 1 minggu, pasti nggak ada. Pasti 9 bulan. Jadi ibu kita itu membawa kita 9 bulan di perutnya itu berat loh deh. Jalannya aja susah, harus ke kanan ke kiri. Apalagi ketika melahirkan. Melahirkan pun coba nanti kalau nggak percaya sama Kak Iyo, adik-adik bisa tanya ke mamah adik-adik semua. Ya kan, mah, melahirkan itu enak nggak sih? Pasti jawabannya nggak enak. Karena apa? Karena sakit. Ya, jadi mengeluarkan adik-adik melalui perut ini tidak gampang. Ya, jadi harus mengerti kenapa kita harus menyayangi ayah dan ibu. Karena ayah itu bekerja keras buat kita, dan ibu itu sudah mengasihi kita setiap hari, masak, ngajarin kita. Masa kita mau menyakiti hati mereka? Seperti itu ya. Jadi kita harus terus menghormati ayah dan ibu kita, karena kita pun juga disayangi sama Tuhan Yesus. Jadi kita selain menghormati, kita juga harus menyayangi mama dan bapak kita. Bagaimana sih cara menyayangi mereka? Nomor 1 adalah jangan nakal ya. Kalau adik-adik larian ke sana ke sini, atau mungkin nggak mau makan, atau mungkin seringkali adik-adik bandel, pasti mama sama papa kita marah. Nah, itu salah satu tanda bahwa adik-adik tidak sayang sama orang tua atau tidak hormat sama orang tua.
Jadi kalau mama atau papa kalian ngasih tahu apa, misal jangan tidur malam-malam, jangan main HP, jangan YouTubean terus, harus dilakukan supaya kita tidak menjadi orang yang tidak sayang sama orang tua. Ya, karena kita menurut firman Tuhan harus menghormati dan menyayangi orang tua kita. Itu yang pertama, jangan nakal. Ya, yang kedua, jangan lupa untuk mengerjakan PR. Ya, seringkali anak-anak sekolah minggu di gereja lain, ya, bukan gereja kita. Saya percaya bahwa anak sekolah minggu itu rajin, tapi seringkali pasti ada rasa malas untuk mengerjakan PR mah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita sekolah online. Seringkali mungkin kita malas untuk malas sekolah online. Kalau kita nggak sekolah online, sia-sia juga nih. Bahkan kalau kita nggak ngerjakan PR, sia-sia juga orang tua kita cari uang untuk membayari kita sekolah. Padahal banyak sekali di luar sana teman-teman kita yang mau sekolah tapi mereka tidak bisa sekolah. Iya Pak, iya yuk. Pasti ada nih adik-adik nih yang sudah malas untuk sekolah online. Ngaku sama Kak Iyo, ya kan? Nah, ingat, kita harus bersyukur kalau kita masih bisa sekolah. Kita sudah 2 nih, yaitu jangan nakal. Jangan nakal tadi juga ada jangan bandel, terus jangan ngeyel. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Kalau kita ngeyel terus nanti orang tua kita marah, nanti cepat sakit. Kalau cepat sakit, nanti nggak ada yang bisa masakin adik-adik. Yang kedua tadi apa yuk? Yang kedua tadi adalah mengerjakan PR atau rajin sekolah, ya, karena ayah dan ibu kita sudah mencari uang dengan susah payah, masa kita mau menyanyiakan berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga, menurut Kak Iyo, kita harus rajin ke gereja. Loh Kak, kenapa kok rajin ke gereja? Kalau kita rajin ke gereja, itu yang pertama pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya Pak, ya. Karena Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya tidak menjauhi diri dari peribadatan. Rajin juga sekolah minggu. Terus kemudian kalau kita sering ke gereja, yang harus kita lakukan sebagai anak dari orang tua kita, dan yang paling penting adalah anak dari Tuhan, kita bisa mendoakan orang tua kita. Mendoakan apa sih Kak? Mungkin kita berdoa dulu. Yang pertama, kita harus berdoa mengucap syukur buat berkat yang Tuhan kasih. Yang kedua, kita berdoa supaya orang tua kita dikasih kesehatan. Ya, emang Tuhan nggak ngasih kesehatan, Tuhan selalu ngasih kesehatan. Tapi kita sebagai anak punya tanggung jawab untuk mendukung doa buat orang tua kita supaya orang tua kita selalu sehat. Ketika nyari uang, mungkin di jalan, mungkin di kantor, selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Begitu juga mama kita diberikan kesabaran, mama kita diberikan berkat, ya, supaya rumah tangga atau papa mamanya nggak berantem. Jadi kita harus sering-sering berdoa. Ingat, bukan buat hanya orang tua kita, tapi berdoa itu juga untuk keluarga kita, supaya keluarga kita terus disatukan oleh Tuhan, papa mama kita tidak berpisah, papa mama kita tidak berantem terus, ya. Kan nggak ada yang mau kan punya mama papa tapi berantem terus. Nah, sekarang Kak Iyo mau ajak adik-adik setiap hari, paling tidak kalau adik-adik doa makan, doakan orang tua kita supaya papa kita di jalan diberikan kesehatan, ya. Mau? Harus mau. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan, berarti kita itu punya hati yang menghormati orang tua kita. Kita punya hati yang menyayangi orang tua kita. Dan kita jangan lupa bersyukur kalau kita punya orang tua yang komplit. Kayak Kak Iyo sudah tidak punya mama lagi. Saya percaya adik-adik semua mama papanya masih komplit. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus bersyukur karena kita masih punya mama yang mengasihi kita dan papa yang mengasihi kita. Rajin-rajin memeluk orang tua kita dan katakan, Mama I love you, Papa I love you, selagi adik-adik masih punya papa dan mama. Oke? Setuju? Sayangi orang tua adik-adik semua, ya. Saya mengajak adik-adik mulai saat ini kita mau punya hati yang takut akan Tuhan lebih lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Sayang sama papa adik-adik, sayang sama mama adik-adik, juga sayang sama adik-adik. Jadi mulai sekarang, ayo Kak Iyo ajak, hormati. Bukan hormati kayak gini ya, tapi hormati orang tua kita melalui sikap kita. Jangan ngeyel, jangan nakal, rajin ke gereja, rajin sekolah, ya, karena supaya mama kita dan papa kita tidak jadi banyak pikiran, tidak jadi gampang marah karena kelakuan kita. Oke? Siap? Jadi
Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibu adik-adik semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.